Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota besar yang ramai, tapi di balik gedung-gedung megah dan lampu-lampu malam yang indah, ada lorong gelap. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh darah dan sumpah. Apa jadinya kalau harga sebuah kekayaan adalah tubuh dan jiwa seorang gadis tak bersalah? Dan bagaimana jika orang yang paling kamu percaya ternyata dalangnya? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung, kota sejuta cahaya. Tapi malam itu, langit mendung dan angin berhembus dingin. Di kaki Bukit Dago, ada sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Villa Gunung Tumbal. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka bilang, suara tangisan gadis bisa terdengar dari balik dindingnya. Adalah Laras, siswi SMA kelas 12. Anak tunggal, cerdas, dan terkenal karena wajahnya yang manis. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak ibunya membawa tamu misterius ke rumah. Suatu malam, Laras mendengar percakapan ibunya dengan pria tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan nadanya menekan. Kalau ingin bebas dari lilitan utang dan sakit suamimu, Laras harus dipersembahkan sebelum malam Jumat Kliwon. Laras membeku di balik pintu. Dipersembahkan? Untuk apa? Kepada siapa? Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ibunya berubah dingin. Tak menatap Laras sama sekali. Laras mencoba bertanya, tapi hanya dibalas senyum kaku. Ibu sedang lelah, nak. Fokus belajar saja. Hari Jumat tiba. Laras dipaksa mengenakan kebaya putih, rambutnya dikepang panjang. Ia pikir akan ada pemotretan sekolah. Tapi mobil yang menjemputnya malah membawa ke jalanan sunyi menuju arah utara. Kita mau kemana, Bu? Tenang saja, sayang. Kamu akan jadi anak istimewa malam ini. Sampai di villa tua yang penuh debu dan aroma dupa, Laras baru sadar. Ia telah dijebak. Di altar batu hitam itu ada darah kering. Dan di sudut ruangan, sebuah patung menyeramkan dengan wajah tertutup kain merah. Tamu pria berjas hitam itu kini memimpin ritual. Di belakangnya berdiri 5 orang bertopeng, mengelilingi Laras. Mantra-mantra aneh dilantunkan, dan tubuh Laras mulai menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Darah perawan, jiwa murni, tumbal harta. Laras mencoba lari, tapi 2 tangan kuat mencengkeramnya. Matanya mencari ibunya, yang berdiri diam, dengan air mata jatuh, tapi tak melakukan apapun. Tepat saat belati tajam terangkat ke udara, terdengar suara keras. Hentikan! Seseorang menerobos masuk, mengenakan seragam SMA yang sama dengan Laras. Wajahnya tak asing. Itu Reza, sahabatnya. Tapi, kenapa Reza juga memegang jimat pesugihan yang sama? Maaf Laras, aku juga ingin kaya. Laras terpaku. Tangannya terikat di atas altar batu. Napasnya sesak antara marah, takut, dan tidak percaya. Reza, kamu? Aku nggak punya pilihan, Ras. Kamu sahabat aku. Kamu tahu semua rahasia aku. Kenapa kamu ikut-ikut mereka? Reza menunduk. Wajahnya diliputi rasa bersalah, tapi genggaman tangannya tetap erat pada jimat berbentuk kepala ular di lehernya. Jemarinya gemetar. Keluargaku bangkrut, adikku sakit. Ayahku dipenjara karena utang. Aku cuma butuh 1 tumbal buat balikin semuanya. Laras menatapnya dalam. Air matanya jatuh, bukan karena takut akan mati, tapi karena dikhianati orang yang paling ia percaya. Sementara itu, sang pemimpin ritual menepuk tangan. 2 pria bertopeng maju, memegang dupa besar, dan mulai mengitari altar.
Asap tebal membumbung. Aroma menyengat menusuk hidung. Suasana makin panas, angin berputar dalam ruangan. Patung menyeramkan yang tadi diam, kini mulai bergetar. Kain merah di wajahnya tersibak perlahan, menampakkan wajah tanpa mata dan mulut, hanya kulit licin yang basah seperti lendir. Sambut dia, dewa kekayaan. Tumbal perawan ini sudah siap. Ibu Laras menjerit pelan, namun menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tak kuasa melawan kekuatan yang sudah ia undang sendiri. Laras menggeliat panik. Tangannya berdarah. Ia mencoba meronta sekuat tenaga. Reza, aku mohon, kalau kamu masih punya hati, tolong aku. Reza menutup mata. Ia hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, perang! Salah satu jendela pecah dihantam batu dari luar. Semua orang di ruangan terkejut. Asap mendadak menghilang. Patung berhenti bergerak. Belati yang semula terangkat, terjatuh. Apa itu? Teriak pemimpin ritual. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup masker. Ia membawa tas selempang besar. Langkahnya mantap. Sorot matanya tajam mengarah pada Laras. Hentikan ritual ini sekarang juga. Kalian sudah melanggar batas. Pemimpin ritual meludah ke lantai. Siapa kamu? Ini urusan kami. Kau tak paham apa yang kami bayar untuk ini. Aku paham, kata pria itu sambil mengangkat sesuatu dari tasnya. Sebuah kitab tua berisi mantra pembatalan. Suasana tegang. Para pengikut ritual mulai mundur. Patung di tengah ruangan kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena menerima tumbal, tapi karena kemarahan. Laras menjerit saat tali di tangannya mulai menghitam, terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Ah, tolong!" Reza berlari, mencoba memadamkan api di pergelangan Laras dengan tangan kosong. Tapi api itu tak membakar kulit, melainkan jiwanya. Patung itu pecah, dari dalamnya keluar asap hitam, dan bayangan makhluk tinggi bermata merah menyala. Kalian berani mengingkari janji, kalian akan jadi tumbalku. Semua lampu padam, dan teriakan histeris pun memenuhi villa tua itu. Gelap. Semua lampu padam, hanya ada jeritan, langkah kaki panik, dan suara pecahan kaca di mana-mana. Laras masih terbaring di altar. Tali di tangannya terlepas, entah bagaimana caranya. Tubuhnya lemah, kulit tangannya terbakar hitam, tapi ia masih hidup. Reza, Laras, aku di sini. Suara Reza terdengar panik dari balik asap tebal. Namun sebelum mereka bisa saling menyentuh, asap hitam pekat menggulung ke langit-langit, membentuk sosok tinggi besar dengan kepala seperti tanduk kambing. Matanya merah menyala, nafasnya mendesis seperti ular. Ia bukan sekadar makhluk gaib, itu adalah iblis dari pesugihan itu sendiri. Kalian berani mengecewakanku, kalian berjanji, dan sekarang kalian ingin lari? Ibu Laras jatuh terduduk, tangisnya pecah. Ampuni aku cuma ingin suamiku sembuh. Aku tak tahu akan sejauh ini. Iblis itu tertawa keras. Kalian manusia bodoh, kalian pikir kekayaan itu gratis? Satu persatu pengikut bertopeng mulai menggigil. Salah satu dari mereka mencoba kabur lewat pintu belakang. Namun begitu menyentuh gagang pintu, tubuhnya meledak menjadi debu. Laras menatap pria misterius bertopeng hitam yang tadi datang menyelamatkan. Ia berdiri tenang di tengah kekacauan. Dari sakunya, ia mengeluarkan garam dan benang merah. Garis ini akan membatasi kekuatan iblis, katanya sambil membuat lingkaran di lantai. Cepat Laras, masuk ke dalam lingkaran ini. Laras merangkak sekuat tenaga. Reza ingin menyusul, tapi tiba-tiba, Reza! Kaki Reza diseret oleh sesuatu dari balik lantai. Bandung gempar ritual. Pesugihan gelap korbankan Jifadis perpat awan demi kekayaan. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota besar yang ramai, tapi di balik gedung-gedung megah dan lampu-lampu malam yang indah, ada lorong gelap. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh darah dan sumpah. Apa jadinya kalau harga sebuah kekayaan adalah tubuh dan jiwa seorang gadis tak bersalah? Dan bagaimana jika
Orang yang paling kamu percaya ternyata dalangnya. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung, kota sejuta cahaya. Tapi malam itu, langit mendung dan angin berhembus dingin. Di kaki Bukit Dago, ada sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Villa Gunung Tumbal. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka bilang, suara tangisan gadis bisa terdengar dari balik dindingnya. Adalah Laras, siswi SMA kelas 12. Anak tunggal, cerdas, dan terkenal karena wajahnya yang manis. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak ibunya membawa tamu misterius ke rumah. Suatu malam, Laras mendengar percakapan ibunya dengan pria tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan nadanya menekan. Kalau ingin bebas dari lilitan utang dan sakit suamimu, Laras harus dipersembahkan sebelum malam Jumat Kliwon. Laras membeku di balik pintu. Dipersembahkan? Untuk apa? Kepada siapa? Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ibunya berubah dingin. Tak menatap Laras sama sekali. Laras mencoba bertanya, tapi hanya dibalas senyum kaku. Ibu sedang lelah, nak. Fokus belajar saja. Hari Jumat tiba. Laras dipaksa mengenakan kebaya putih, rambutnya dikepang panjang. Ia pikir akan ada pemotretan sekolah. Tapi mobil yang menjemputnya malah membawa ke jalanan sunyi menuju arah utara. Kita mau kemana, Bu? Tenang saja, sayang. Kamu akan jadi anak istimewa malam ini. Sampai di villa tua yang penuh debu dan aroma dupa, Laras baru sadar. Ia telah dijebak. Di altar batu hitam itu ada darah kering, dan di sudut ruangan, sebuah patung menyeramkan dengan wajah tertutup kain merah. Tamu pria berjas hitam itu kini memimpin ritual. Di belakangnya berdiri 5 orang bertopeng, mengelilingi Laras. Mantra-mantra aneh dilantunkan, dan tubuh Laras mulai menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Darah perawan, jiwa murni, tumbal harta. Laras mencoba lari, tapi 2 tangan kuat mencengkeramnya. Matanya mencari ibunya, yang berdiri diam, dengan air mata jatuh, tapi tak melakukan apapun. Tepat saat belati tajam terangkat ke udara, terdengar suara keras. Hentikan! Seseorang menerobos masuk, mengenakan seragam SMA yang sama dengan Laras. Wajahnya tak asing. Itu Reza, sahabatnya. Tapi, kenapa Reza juga memegang jimat pesugihan yang sama? Maaf Laras, aku juga ingin kaya. Laras terpaku. Tangannya terikat di atas altar batu. Napasnya sesak antara marah, takut, dan tidak percaya. Reza, kamu... Aku gak punya pilihan, Ras. Kamu sahabat aku. Kamu tahu semua rahasia aku. Kenapa kamu ikut-ikut mereka? Reza menunduk. Wajahnya diliputi rasa bersalah, tapi genggaman tangannya tetap erat pada jimat berbentuk kepala ular di lehernya. Jemarinya gemetar. Keluargaku bangkrut, adikku sakit, ayahku dipenjara karena utang. Aku cuma butuh 1 tumbal buat balikin semuanya. Laras menatapnya dalam. Air matanya jatuh, bukan karena takut akan mati, tapi karena dikhianati orang yang paling ia percaya. Sementara itu, sang pemimpin ritual menepuk tangan. 2 pria bertopeng maju, memegang dupa besar, dan mulai mengitari altar. Asap tebal membumbung. Aroma menyengat menusuk hidung. Suasana makin panas, angin berputar dalam ruangan. Patung menyeramkan yang tadi diam, kini mulai bergetar. Kain merah di wajahnya tersibak perlahan, menampakkan wajah tanpa mata dan mulut, hanya kulit licin yang basah seperti lendir. Sambut dia,
Dewa kekayaan, tumbal perawan ini sudah siap. Ibu Laras menjerit pelan, namun menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tak kuasa melawan kekuatan yang sudah ia undang sendiri. Laras menggeliat panik. Tangannya berdarah. Ia mencoba meronta sekuat tenaga. Reza, aku mohon, kalau kamu masih punya hati, tolong aku. Reza menutup mata. Ia hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, perang! Salah satu jendela pecah dihantam batu dari luar. Semua orang di ruangan terkejut. Asap mendadak menghilang. Patung berhenti bergerak. Belati yang semula terangkat, terjatuh. Apa itu? Teriak pemimpin ritual. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup masker. Ia membawa tas selampang besar. Langkahnya mantap. Sorot matanya tajam mengarah pada Laras. Hentikan ritual ini sekarang juga. Kalian sudah melanggar batas. Pemimpin ritual meludah ke lantai. Siapa kamu? Ini urusan kami. Kau tak paham apa yang kami bayar untuk ini. Aku paham, kata pria itu sambil mengangkat sesuatu dari tasnya. Sebuah kitab tua berisi mantra pembatalan. Suasana tegang. Para pengikut ritual mulai mundur. Patung di tengah ruangan kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena menerima tumbal, tapi karena kemarahan. Laras menjerit saat tali di tangannya mulai menghitam, terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Ah, tolong!" Reza berlari, mencoba memadamkan api di pergelangan Laras dengan tangan kosong. Tapi api itu tak membakar kulit, melainkan jiwanya. Patung itu pecah, dari dalamnya keluar asap hitam, dan bayangan makhluk tinggi bermata merah menyala. Kalian berani mengingkari janji, kalian akan jadi tumbalku. Semua lampu padam. Dan teriakan histeris pun memenuhi villa tua itu. Gelap. Semua lampu padam. Hanya ada jeritan, langkah kaki panik, dan suara pecahan kaca di mana-mana. Laras masih terbaring di altar. Tali di tangannya terlepas, entah bagaimana caranya. Tubuhnya lemah, kulit tangannya terbakar hitam, tapi ia masih hidup. Reza, Laras, aku di sini. Suara Reza terdengar panik dari balik asap tebal. Namun sebelum mereka bisa saling menyentuh, asap hitam pekat menggulung ke langit-langit, membentuk sosok tinggi besar dengan kepala seperti tanduk kambing. Matanya merah menyala, nafasnya mendesis seperti ular. Ia bukan sekadar makhluk gaib, itu adalah iblis dari pesugihan itu sendiri. Kalian berani mengecewakanku, kalian berjanji, dan sekarang kalian ingin lari? Ibu Laras jatuh terduduk, tangisnya pecah. Ampuni aku cuma ingin suamiku sembuh. Aku tak tahu akan sejauh ini. Iblis itu tertawa keras. Kalian manusia bodoh, kalian pikir kekayaan itu gratis? Satu persatu pengikut bertopeng mulai menggigil. Salah satu dari mereka mencoba kabur lewat pintu belakang. Namun begitu menyentuh gagang pintu, tubuhnya meledak menjadi debu. Laras menatap pria misterius bertopeng hitam yang tadi datang menyelamatkan. Ia berdiri tenang di tengah kekacauan. Dari sakunya, ia mengeluarkan garam dan benang merah. Garis ini akan membatasi kekuatan iblis, katanya sambil membuat lingkaran di lantai. Cepat Laras, masuk ke dalam lingkaran ini. Laras merangkak sekuat tenaga. Reza ingin menyusul, tapi tiba-tiba, Reza! Kaki Reza diseret oleh sesuatu dari balik lantai. Bandung gempar ritual. Pesugihan gelap korbankan Jifadis perpat awan demi kekayaan. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota besar yang ramai, tapi di balik gedung-gedung megah dan lampu-lampu malam yang indah, ada lorong gelap. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh darah dan sumpah. Apa jadinya kalau harga sebuah kekayaan adalah tubuh dan jiwa seorang gadis tak bersalah? Dan bagaimana jika orang yang paling kamu percaya ternyata dalangnya? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini,
Saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang Muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung, kota sejuta cahaya. Tapi malam itu, langit mendung dan angin berhembus dingin. Di kaki Bukit Dago, ada sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Villa Gunung Tumbal. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka bilang, suara tangisan gadis bisa terdengar dari balik dindingnya. Adalah Laras, siswi SMA kelas 12. Anak tunggal, cerdas, dan terkenal karena wajahnya yang manis. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak ibunya membawa tamu misterius ke rumah. Suatu malam, Laras mendengar percakapan ibunya dengan pria tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan nadanya menekan. Kalau ingin bebas dari lilitan utang dan sakit suamimu, Laras harus dipersembahkan sebelum malam Jumat Kliwon. Laras membeku di balik pintu. Dipersembahkan? Untuk apa? Kepada siapa? Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ibunya berubah dingin. Tak menatap Laras sama sekali. Laras mencoba bertanya, tapi hanya dibalas senyum kaku. Ibu sedang lelah, nak. Fokus belajar saja. Hari Jumat tiba. Laras dipaksa mengenakan kebaya putih, rambutnya dikepang panjang. Ia pikir akan ada pemotretan sekolah. Tapi mobil yang menjemputnya malah membawa ke jalanan sunyi menuju arah utara. Kita mau kemana, Bu? Tenang saja, sayang. Kamu akan jadi anak istimewa malam ini. Sampai di villa tua yang penuh debu dan aroma dupa, Laras baru sadar. Ia telah dijebak. Di altar batu hitam itu ada darah kering. Dan di sudut ruangan, sebuah patung menyeramkan dengan wajah tertutup kain merah. Tamu pria berjas hitam itu kini memimpin ritual. Di belakangnya berdiri 5 orang bertopeng, mengelilingi Laras. Mantra-mantra aneh dilantunkan, dan tubuh Laras mulai menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Darah perawan, jiwa murni, tumbal harta. Laras mencoba lari, tapi 2 tangan kuat mencengkeramnya. Matanya mencari ibunya, yang berdiri diam, dengan air mata jatuh, tapi tak melakukan apapun. Tepat saat belati tajam terangkat ke udara, terdengar suara keras. Hentikan! Seseorang menerobos masuk, mengenakan seragam SMA yang sama dengan Laras. Wajahnya tak asing. Itu Reza, sahabatnya. Tapi, kenapa Reza juga memegang jimat pesugihan yang sama? Maaf Laras, aku juga ingin kaya. Laras terpaku. Tangannya terikat di atas altar batu. Napasnya sesak antara marah, takut, dan tidak percaya. Reza, kamu... Aku nggak punya pilihan, Ras. Kamu sahabat aku. Kamu tahu semua rahasia aku. Kenapa kamu ikut-ikut mereka? Reza menunduk. Wajahnya diliputi rasa bersalah, tapi genggaman tangannya tetap erat pada jimat berbentuk kepala ular di lehernya. Jemarinya gemetar. Keluargaku bangkrut, adikku sakit, ayahku dipenjara karena utang. Aku cuma butuh 1 tumbal buat balikin semuanya. Laras menatapnya dalam. Air matanya jatuh, bukan karena takut akan mati, tapi karena dikhianati orang yang paling ia percaya. Sementara itu, sang pemimpin ritual menepuk tangan. 2 pria bertopeng maju, memegang dupa besar, dan mulai mengitari altar. Asap tebal membumbung. Aroma menyengat menusuk hidung. Suasana makin panas, angin berputar dalam ruangan. Patung menyeramkan yang tadi diam, kini mulai bergetar. Kain merah di wajahnya tersibak perlahan, menampakkan wajah tanpa mata dan mulut, hanya kulit licin yang basah seperti lendir. Sambut dia, dewa kekayaan. Tumbal perawan ini sudah siap. Ibu Laras menjerit pelan, namun menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tak kuasa melawan kekuatan yang sudah ia undang sendiri. Laras menggeliat panik. Tangannya berdarah. Ia mencoba meronta sekuat tenaga.
"Reza, aku mohon, kalau kamu masih punya hati, tolong aku." Reza menutup mata. Ia hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, perang! Salah satu jendela pecah dihantam batu dari luar. Semua orang di ruangan terkejut. Asap mendadak menghilang. Patung berhenti bergerak. Belati yang semula terangkat, terjatuh. "Apa itu?" teriak pemimpin ritual. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup masker. Ia membawa tas selempang besar. Langkahnya mantap. Sorot matanya tajam mengarah pada Laras. "Hentikan ritual ini sekarang juga. Kalian sudah melanggar batas." Pemimpin ritual meludah ke lantai. "Siapa kamu? Ini urusan kami. Kau tak paham apa yang kami bayar untuk ini." "Aku paham," kata pria itu sambil mengangkat sesuatu dari tasnya. Sebuah kitab tua berisi mantra pembatalan. Suasana tegang. Para pengikut ritual mulai mundur. Patung di tengah ruangan kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena menerima tumbal, tapi karena kemarahan. Laras menjerit saat tali di tangannya mulai menghitam, terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Ah, tolong!" Reza berlari, mencoba memadamkan api di pergelangan Laras dengan tangan kosong. Tapi api itu tak membakar kulit, melainkan jiwanya. Patung itu pecah, dari dalamnya keluar asap hitam, dan bayangan makhluk tinggi bermata merah menyala. "Kalian berani mengingkari janji, kalian akan jadi tumbalku." Semua lampu padam, dan teriakan histeris pun memenuhi villa tua itu. Gelap. Semua lampu padam, hanya ada jeritan, langkah kaki panik, dan suara pecahan kaca di mana-mana. Laras masih terbaring di altar. Tali di tangannya terlepas, entah bagaimana caranya. Tubuhnya lemah, kulit tangannya terbakar hitam, tapi ia masih hidup. "Reza, Laras, aku di sini." Suara Reza terdengar panik dari balik asap tebal. Namun sebelum mereka bisa saling menyentuh, asap hitam pekat menggulung ke langit-langit, membentuk sosok tinggi besar dengan kepala seperti tanduk kambing. Matanya merah menyala, nafasnya mendesis seperti ular. Ia bukan sekadar makhluk gaib, itu adalah iblis dari pesugihan itu sendiri. "Kalian berani mengecewakanku, kalian berjanji, dan sekarang kalian ingin lari?" Ibu Laras jatuh terduduk, tangisnya pecah. "Ampuni aku cuma ingin suamiku sembuh. Aku tak tahu akan sejauh ini." Iblis itu tertawa keras. "Kalian manusia bodoh, kalian pikir kekayaan itu gratis?" Satu persatu pengikut bertopeng mulai menggigil. Salah satu dari mereka mencoba kabur lewat pintu belakang. Namun begitu menyentuh gagang pintu, tubuhnya meledak menjadi debu. Laras menatap pria misterius bertopeng hitam yang tadi datang menyelamatkan. Ia berdiri tenang di tengah kekacauan. Dari sakunya, ia mengeluarkan garam dan benang merah. "Garis ini akan membatasi kekuatan iblis," katanya sambil membuat lingkaran di lantai. "Cepat Laras, masuk ke dalam lingkaran ini." Laras merangkak sekuat tenaga. Reza ingin menyusul, tapi tiba-tiba, "Reza!" Kaki Reza diseret oleh sesuatu dari balik lantai. Bandung gempar ritual. Pesugihan gelap korbankan jihadis perpat awan demi kekayaan. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota besar yang ramai, tapi di balik gedung-gedung megah dan lampu-lampu malam yang indah, ada lorong gelap. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh darah dan sumpah. Apa jadinya kalau harga sebuah kekayaan adalah tubuh dan jiwa seorang gadis tak bersalah? Dan bagaimana jika orang yang paling kamu percaya ternyata dalangnya? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja,
Kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung, kota sejuta cahaya. Tapi malam itu, langit mendung dan angin berhembus dingin. Di kaki Bukit Dago, ada sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Villa Gunung Tumbal. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka bilang, suara tangisan gadis bisa terdengar dari balik dindingnya. Adalah Laras, siswi SMA kelas 12. Anak tunggal, cerdas, dan terkenal karena wajahnya yang manis. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak ibunya membawa tamu misterius ke rumah. Suatu malam, Laras mendengar percakapan ibunya dengan pria tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan nadanya menekan. Kalau ingin bebas dari lilitan utang dan sakit suamimu, Laras harus dipersembahkan sebelum malam Jumat Kliwon. Laras membeku di balik pintu. Dipersembahkan? Untuk apa? Kepada siapa? Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ibunya berubah dingin. Tak menatap Laras sama sekali. Laras mencoba bertanya, tapi hanya dibalas senyum kaku. Ibu sedang lelah, nak. Fokus belajar saja. Hari Jumat tiba. Laras dipaksa mengenakan kebaya putih, rambutnya dikepang panjang. Ia pikir akan ada pemotretan sekolah. Tapi mobil yang menjemputnya malah membawa ke jalanan sunyi menuju arah utara. Kita mau kemana, Bu? Tenang saja, sayang. Kamu akan jadi anak istimewa malam ini. Sampai di villa tua yang penuh debu dan aroma dupa, Laras baru sadar. Ia telah dijebak. Di altar batu hitam itu ada darah kering. Dan di sudut ruangan, sebuah patung menyeramkan dengan wajah tertutup kain merah. Tamu pria berjas hitam itu kini memimpin ritual. Di belakangnya berdiri 5 orang bertopeng, mengelilingi Laras. Mantra-mantra aneh dilantunkan, dan tubuh Laras mulai menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Darah perawan, jiwa murni, tumbal harta. Laras mencoba lari, tapi 2 tangan kuat mencengkeramnya. Matanya mencari ibunya, yang berdiri diam, dengan air mata jatuh, tapi tak melakukan apapun. Tepat saat belati tajam terangkat ke udara, terdengar suara keras. Hentikan! Seseorang menerobos masuk, mengenakan seragam SMA yang sama dengan Laras. Wajahnya tak asing. Itu Reza, sahabatnya. Tapi, kenapa Reza juga memegang jimat pesugihan yang sama? Maaf Laras, aku juga ingin kaya. Laras terpaku. Tangannya terikat di atas altar batu. Napasnya sesak antara marah, takut, dan tidak percaya. Reza, kamu? Aku gak punya pilihan, Ras. Kamu sahabat aku. Kamu tahu semua rahasia aku. Kenapa kamu ikut-ikut mereka? Reza menunduk. Wajahnya diliputi rasa bersalah, tapi genggaman tangannya tetap erat pada jimat berbentuk kepala ular di lehernya. Jemarinya gemetar. Keluargaku bangkrut, adikku sakit, ayahku dipenjara karena utang. Aku cuma butuh 1 tumbal buat balikin semuanya. Laras menatapnya dalam. Air matanya jatuh, bukan karena takut akan mati, tapi karena dikhianati orang yang paling ia percaya. Sementara itu, sang pemimpin ritual menepuk tangan. 2 pria bertopeng maju, memegang dupa besar, dan mulai mengitari altar. Asap tebal membumbung. Aroma menyengat menusuk hidung. Suasana makin panas, angin berputar dalam ruangan. Patung menyeramkan yang tadi diam, kini mulai bergetar. Kain merah di wajahnya tersibak perlahan, menampakkan wajah tanpa mata dan mulut, hanya kulit licin yang basah seperti lendir. Sambut dia, dewa kekayaan. Tumbal perawan ini sudah siap. Ibu Laras menjerit pelan, namun menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Ia tak kuasa melawan kekuatan yang sudah ia undang sendiri. Laras menggeliat panik. Tangannya berdarah. Ia mencoba meronta sekuat tenaga. Reza, aku mohon, kalau kamu masih punya hati, tolong aku. Reza menutup mata. Ia hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, perang! Salah satu jendela pecah dihantam batu dari luar. Semua orang di ruangan terkejut. Asap mendadak menghilang. Patung berhenti bergerak,
Belati yang semula terangkat, terjatuh. "Apa itu?" teriak pemimpin ritual. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup masker. Ia membawa tas selampang besar, langkahnya mantap. Sorot matanya tajam mengarah pada Laras. "Hentikan ritual ini sekarang juga. Kalian sudah melanggar batas." Pemimpin ritual meludah ke lantai. "Siapa kamu? Ini urusan kami. Kau tak paham apa yang kami bayar untuk ini." "Aku paham," kata pria itu sambil mengangkat sesuatu dari tasnya. Sebuah kitab tua berisi mantra pembatalan. Suasana tegang. Para pengikut ritual mulai mundur. Patung di tengah ruangan kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena menerima tumbal, tapi karena kemarahan. Laras menjerit saat tali di tangannya mulai menghitam, terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Ah, tolong!" Reza berlari, mencoba memadamkan api di pergelangan Laras dengan tangan kosong. Tapi api itu tak membakar kulit, melainkan jiwanya. Patung itu pecah, dari dalamnya keluar asap hitam, dan bayangan makhluk tinggi bermata merah menyala. "Kalian berani mengingkari janji, kalian akan jadi tumbalku." Semua lampu padam, dan teriakan histeris pun memenuhi villa tua itu. Gelap. Semua lampu padam, hanya ada jeritan, langkah kaki panik, dan suara pecahan kaca di mana-mana. Laras masih terbaring di altar. Tali di tangannya terlepas, entah bagaimana caranya. Tubuhnya lemah, kulit tangannya terbakar hitam, tapi ia masih hidup. "Reza, Laras, aku di sini." Suara Reza terdengar panik dari balik asap tebal. Namun sebelum mereka bisa saling menyentuh, asap hitam pekat menggulung ke langit-langit, membentuk sosok tinggi besar dengan kepala seperti tanduk kambing. Matanya merah menyala, nafasnya mendesis seperti ular. Ia bukan sekadar makhluk gaib, itu adalah iblis dari pesugihan itu sendiri. "Kalian berani mengecewakanku, kalian berjanji, dan sekarang kalian ingin lari?" Ibu Laras jatuh terduduk, tangisnya pecah. "Ampuni aku cuma ingin suamiku sembuh. Aku tak tahu akan sejauh ini." Iblis itu tertawa keras. "Kalian manusia bodoh. Kalian pikir kekayaan itu gratis?" Satu persatu pengikut bertopeng mulai menggigil. Salah satu dari mereka mencoba kabur lewat pintu belakang. Namun begitu menyentuh gagang pintu, tubuhnya meledak menjadi debu. Laras menatap pria misterius bertopeng hitam yang tadi datang menyelamatkan. Ia berdiri tenang di tengah kekacauan. Dari sakunya, ia mengeluarkan garam dan benang merah. "Garis ini akan membatasi kekuatan iblis," katanya sambil membuat lingkaran di lantai. "Cepat Laras, masuk ke dalam lingkaran ini." Laras merangkak sekuat tenaga. Reza ingin menyusul, tapi tiba-tiba, "Reza!" Kaki Reza diseret oleh sesuatu dari balik lantai. Bandung gempar ritual. Pesugihan gelap korbankan jihadis perpat awan demi kekayaan. Bayangkan, kamu tinggal di sebuah kota besar yang ramai, tapi di balik gedung-gedung megah dan lampu-lampu malam yang indah, ada lorong gelap. Sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh darah dan sumpah. Apa jadinya kalau harga sebuah kekayaan adalah tubuh dan jiwa seorang gadis tak bersalah? Dan bagaimana jika orang yang paling kamu percaya ternyata dalangnya? Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Bandung, kota sejuta cahaya. Tapi malam itu, langit mendung dan angin berhembus dingin. Di kaki Bukit Dago, ada sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Villa Gunung Tumbal.
Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Mereka bilang, suara tangisan gadis bisa terdengar dari balik dindingnya. Adalah Laras, siswi SMA kelas 12. Anak tunggal, cerdas, dan terkenal karena wajahnya yang manis. Tak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak ibunya membawa tamu misterius ke rumah. Suatu malam, Laras mendengar percakapan ibunya dengan pria tua berpakaian serba hitam. Suaranya berat dan nadanya menekan. Kalau ingin bebas dari lilitan utang dan sakit suamimu, Laras harus dipersembahkan sebelum malam Jumat Kliwon. Laras membeku di balik pintu. Dipersembahkan? Untuk apa? Kepada siapa? Tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ibunya berubah dingin. Tak menatap Laras sama sekali. Laras mencoba bertanya, tapi hanya dibalas senyum kaku. Ibu sedang lelah, nak. Fokus belajar saja. Hari Jumat tiba. Laras dipaksa mengenakan kebaya putih, rambutnya dikepang panjang. Ia pikir akan ada pemotretan sekolah. Tapi mobil yang menjemputnya malah membawa ke jalanan sunyi menuju arah utara. Kita mau kemana, Bu? Tenang saja, sayang. Kamu akan jadi anak istimewa malam ini. Sampai di villa tua yang penuh debu,